والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita. Terakhir yang kita sampaikan tadi adalah masalah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mereka menempuh dua jalan, yaitu menetapkan nama dan sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh nas-nas syar'i tanpa menyerupakan, membagaimanakan, menakwilkan dan mengingkari nama dan sifat tersebut. Dan yang kedua adalah meniadakan penyerupaan sifat-sifat Allah kepada sifat-sifat makhluknya. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang benar-benar berdiri di atas dalil di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mau menggunakan akal logika mereka, apalagi menyangkut masalah ilmu mantik, ilmu kalam dan yang lainnya. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasannya masalah asma dan sifat ini termasuk dalam bahasan bab tauqifiyah, termasuk masalah-masalah yang berhenti di atas dalil. Jika dalil mengatakan begini, kita katakan. Jika dalil tidak mengatakan, kita tidak mengatakan. Jika dalil menetapkan nama dan sifat Allah begini, kita tetapkan. Jika dalil meniadakan sifat Allah itu, kita tiadakan. Dan mereka tidak mau menggunakan logika di dalam menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana kelompok yang menyimpang yang lain. Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan kelompok-kelompok yang lainnya yang notabene menetapkan nama dan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka memasukkan logika mereka, memasukkan akal yang dangkal mereka, bahkan mencampurinya dengan bumbu-bumbu ilmu kalam, sehingga yang terjadi di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ketika ditanya mengapa tidak menetapkan sifat pendengaran, mereka mengatakan kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengapa tidak menetapkan sifat nuzul, turunnya Allah Azza wa Jalla, sifat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita takut kalau kita menetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan yang lain. Ini adalah perkara syubhat yang selama ini ada di mereka. Padahal jelas ketika kita merujuk kepada ayat tadi, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah sama sekali apapun itu. Walaupun ada kesamaan nama, akan tapi pasti berbeda hakikatnya. Makanya ulama kita di dalam menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan dalil yang dikenal dengan dalil syar'i, baik dari Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan lanjut pada halaman berikutnya, halaman yang ke-9. Tafadhal. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala fawaidu muhimmatun. Al-ula aqsamut tauhid salasatu mutalazimatun. Kullu naw'in minha lan yanfakku 'anil akhar. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. As-saniyatu أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانوا مقرين بالتوحيد الربوبية فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الثالثة توحيد الألوهية هو موضوع دعوة الرسل لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك والخصومة بين الرسل وأممهم كان محورها هذا التوحيد فيجب العناية به ودراسة مسائله وفهم أصوله. Baik. Dihimbau kepada para jamaah ya untuk merapatkan soft ya majelisnya. Bagi yang duduk di belakang kita harapkan untuk maju ke depan, yang masih di samping merapat ke tengah. Baik. Fawaidu muhimmatun. Faedah-faedah yang sangat penting sekali. Di sini al-muallif akan memberikan kepada kita 3 faedah yang semuanya terkait dengan masalah tauhid. Dan faedah ini amat sangat bermanfaat bagi kita jika kita ingin memahami tauhid yang sebenarnya. Adapun yang pertama, al-ula, aqsamut tauhid ats-tsalatsati mutalazimatun. Macam-macam tauhid yang berjumlah 3 tadi ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Seperti yang kita sampaikan di muka, ya. Tauhidul rububiyah mengharuskan tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah mengharuskan tauhidul asma was sifat. Dan 3 macam tauhid ini tidak bisa dibeda-bedakan dan juga tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang memisahkan salah satu dari 3 macam di atas pasti terjadi cacat dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh kita gambarkan, tauhid kita kepada Allah merupakan lingkaran yang begitu besar yang terbagi 3 macam bagian. Tauhid rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Jika kita sudah bagus tauhidul rububiyah, sudah bagus tauhidul uluhiyah, namun dalam masalah tauhidul asma wa sifat kita kurang, bahkan cenderung mengambil pemahaman kelompok yang menyimpang, maka tauhid kita di sini adalah tauhid yang cacat. Bahkan tidak menafikan kita keluar dari din hanya dalam masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita bisa melihat Jahmiyah dan kelompok-kelompok yang lainnya yang memahami sifat-sifat Allah tidak semestinya, yang menjadikan mereka keluar dari agama karena kekufuran mereka. Apabila tauhid rububiyah sudah bagus, kemudian tauhidul asma sudah bagus, namun tauhidul uluhiyah kita kurang, ini pun juga akan menjadi cacat nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antara satu tauhid dengan tauhid yang lainnya ini saling terkait erat, saling memiliki konsekuensi. Ketika kita mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, kita dituntut untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Jika kita mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, kita dituntut untuk menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk dalam ranah tauhidul asma was sifat. Kullu naw'in minha la yanfaqu 'anil akhar. Masing-masing macam dari 3 macam tauhid tadi tidak bisa terlepas dari yang lain.
ya, memiliki mata rantai yang terus ya terikat. Faman ata binau'in minha, maka siapapun ya yang datang dengan salah satu macam, walam ya'ti bil akhar, akan tapi dia tidak mendatangi tauhid yang lain, lam yakun muwahhidan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Orang musyrik Makkah sudah bagus tauhid rububiyahnya. Demikian pula dalam masalah tauhidul asma wa sifat secara umum mereka bagus. Hanya beberapa nama yang mereka ingkari. Akan tapi tatkala mereka rusak tauhid uluhiyah, tidak menjadikan mereka sebagai orang muslim dan juga orang mukmin. Demikian pula kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya. Sudah bagus rububiyahnya, sudah bagus uluhiyahnya, namun mereka menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan orang-orang yang kufur kepada Allah keluar dari keislamannya. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah an ta'lama anna al-kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bitauhid ar-rububiyyah. Yang kedua adalah Anda mengetahui, itu hendaknya Anda mengetahui bahwasannya orang-orang yang kufur pada saat itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang notabene orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan di sini adalah musyrik Makkah, kanu muqirrina bitauhidir rububiyyah. Mereka dahulu telah menetapkan dalam hal tauhidur rububiyyah. Mereka meyakini bahwasanya hanyalah Allah yang mampu menciptakan, memberikan rezeki mereka, memberikan manfaat, mematikan mereka, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan. Ya, hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Fahum ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliqur razik. Dan mereka meyakini, ya, dan mengenali bahwasannya hanyalah Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang mampu menciptakan dan memberikan rizki, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan juga yang mematikan, an-nafi' ad-dar, yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat, alladzi yudabbiru jami'al umur, zat yang mengatur seluruh urusan. Mereka yakin akan itu semua tanpa ada keraguan sama sekali dalam diri mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Ma adkhalahum dzalika fil Islam. Keyakinan mereka, bentuk tauhid mereka kepada Allah dari sisi rububiyah tidak menjadikan mereka masuk agama Islam, tidak menjadikan mereka muslim, tidak menjadikan mereka mukmin, sehingga halal darahnya, halal hartanya. Makanya diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Seperti yang barusan kita singgung sebelumnya, katakan kepada mereka orang-orang musyrik Makkah, siapakah zat yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Siapa? Apakah sama orang yang memiliki pendengaran dan penglihatan dengan yang tidak? Tanyakan kepada mereka, siapa zat yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati?
Sebaliknya, mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Tanyakan kepada mereka, siapa yang mengatur urusan alam raya ini semua? Siapa yang menumbuh kembangan manusia? Siapa yang menjalankan matahari, bulan, bumi, dan planet yang lain? Siapa yang memasukkan malam ke siangnya, siang ke malamnya? Semuanya. Fasayaquluna Allah. Kata Allah, pasti mereka orang-orang musyrik akan serempak mengatakan dan sepakat, Allah. Hanyalah Allah yang melakukan itu semua. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada Rasulullah, sekaligus memerintahkan kepada beliau untuk mendebat mereka. Mengapa mereka tidak mau mengisahkan Allah Azza wa Jalla? Mengapa? Padahal mereka tahu, setahu-tahunya mereka kalau Allah menciptakan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Apabila ditelusuri, maka kita akan mengetahui sebab utama mereka mengapa mereka terjatuh dalam kesyirikan. Walaupun mereka sudah mengetahui akan rububiyah Allah, karena mereka memiliki anggapan, karena mereka meyakini bahwasanya di dalam berdoa dan meminta membutuhkan perantara, dan perantara yang paling baik itu adalah orang saleh yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu jangan kita kira berhala yang mereka puja, yang mereka sembah itu hanya sebatas patung begitu saja yang terbuat dari batu atau tanah liat. Tidak. Ini semuanya adalah simbolis. Simbolis bagi orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Dengan simbolis ini mereka meminta kepada orang saleh yang sudah meninggal ini untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Akan tetapi mereka tetap mengatakan dan meyakini bahwasannya berhala tersebut mampu memberikan syafaat kepada mereka. Makanya apabila kita melihat dan membaca kitab Masailul Jahiliyah, kita akan mengetahui perkara jahiliyah yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah menjadikan orang meninggal dunia sebagai perantara di dalam doanya kepada Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah kesyirikan. Ya. Seharusnya di dalam berdoa seorang hamba harus meminta dan langsung kepada Allah, karena Allah tidak butuh perantara. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, maka katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan permintaan hamba-hamba yang berdoa kepadaku idza da'ani. Kata para ulama, ayat yang mulia ini menjadi bantahan bagi orang yang menganggap Allah butuh perantara. Kalau seandainya Allah butuh perantara, tidak mungkin diungkapkan idza da'ani. Akan tetapi dalam ayat ini Allah dengan tegasnya langsung menghapuskan adanya kemungkinan-kemungkinan terjadi dan adanya perantara. Kan tidak bisa, kita masih orang yang banyak bergelimang dalam dosa. Langsung meminta kepada Allah. Tidak mungkinlah kita sering melakukan zina,
minum-minuman keras, merampok, begal, langsung meminta ampun, langsung berdoa kepada Allah, hajat kita ingin dipenuhi, tidak mungkin dikabulkan. Nah, kita butuh perantara. Seperti seorang masyarakat kecil tidak mungkin bisa menemui bapak gubernur atau ibu gubernur kecuali harus melalui siapa? Ajudannya. Demikian pula ketika kita berdoa kepada Allah. Ini anggapan mereka. Seperti yang terjadi pada zaman kita sekarang. Ya. Dan ini tidak benar. Allah tidak butuh perantara di dalam seorang berdoa kepadanya. Dan janganlah disamakan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia itu butuh, maka Allah tidak butuh. Ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak dibutuhkan adanya apa? Perantara. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ustaz, bukannya di sana ada ajaran Islam tentang wasilah? Memang ada, cuma wasilahnya tidak seperti itu. Wasilah syar'iyah yang diajarkan dalam agama kita adalah bolehnya kita meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal dunia. Tolong Pak Yai, tolong Pak Ustaz, didoakan supaya saya cepat dapat jodoh. Boleh hukumnya jika dia masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, itu yang tidak boleh. Orang yang meninggal dunia tidak bisa apa-apa, tidak mendengar, tidak melihat. Nah, di sini letak kesyirikan mereka, orang-orang siapa? Musyrik Makkah. Oleh karena itu, janganlah kita termakan dengan berbagai macam isu yang hakikatnya kesyirikan dengan dibungkus dengan berbagai macam label yang keislamian. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika demikian urusan? Artinya, mengapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah jika kalian sudah tahu kalau Allah adalah zat yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian dan mengatur urusan-urusan kalian. Jadi inti pada poin yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah hanya dalam rububiyah saja, tidak menjadikannya dia orang muslim dan beriman sampai dia betul-betul mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu tauhidul uluhiyyati huwa mawdu'u da'watir rusul. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah adalah objek sasaran dakwahnya para rasul. Artinya para rasul dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwah mereka adalah mengencarkan tauhidul uluhiyah. Mengencarkan apa? Tauhidul uluhiyah. Mengapa tidak rububiyah? Maka dijawab, karena kebanyakan orang sudah benar dalam masalah rububiyah, sebagaimana orang musyrik tadi, orang musyrik Makkah. Mengapa tidak diutamakan asma wa sifat? Tidak mungkin orang akan mentauhidkan asma wa sifat kalau tauhid ubudiyahnya tidak ada. Ya. Maka ini dikatakan antara satu tauhid dengan yang lainnya saling berkaitan. Dari mulai pertama yang paling rendah rububiyah, kemudian uluhiyah, dan kemudian asma dan sifat. Tidak semua orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Tidak semua orang yang sudah mentauhidkan Allah rububiyah dan uluhiyah mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifat. Li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Karena sesungguhnya tauhidul uluhiyah ini adalah pondasi utama yang di atasnya dibangun berbagai macam amal-amal perbuatan. Wa biduni tahaqquqihi la tasihhu jami'ul a'mal.
Dan kalau tauhid uluhiyah ini tidak terwujud, maka tidak akan mungkin amal-amal yang dibangun di atasnya menjadi amal-amal yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, namun kita masih memberikan sesaji-sesaji kepada selain Allah. Ada manfaatnya amalan kita? Tidak. Justru itu akan gugur, akan batal, akan terhapus dengan kesyirikan yang kita lakukan tadi. Makanya tidak ada amalan yang paling besar bahayanya kecuali apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan akan menjadikan orang itu keluar dari agama. Karena dengan kesyirikan orang itu akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Karena dengan kesyirikan amal-amal orang tersebut akan terhapus, gugur, hilang, tidak berwujud sama sekali. Bukankah ini kerugian yang nyata? Oleh karena itu, tidak ada hal yang paling kita prioritaskan untuk memahami, untuk kita pelajari, kecuali tauhid dan syirik yang menjadi lawannya. Fa innahu idza lam yatahaqqaq hasala dhidduhu wa huwa syirik. Maka sesungguhnya apabila tauhid uluhiyah ini tidak terwujud dalam diri seseorang, pasti yang terjadi akan apa? Muncul lawannya. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khusumatu bainar rusul wa umamihim kana mihwaruha hadha tauhid. Ya, permusuhan yang terjadi antara para rasul dan umatnya yang menentang itu terletak di mana? Di tauhid uluhiyah ini tadi. Antara Nabi dengan orang musyrik Makkah. Akar masalah di mana? Tauhid tadi. Nabi mendakwakan mereka untuk kembali kepada Allah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Mereka menolaknya, menentangnya, bahkan mengajak berperang. Demikian para rasul yang lain. Nabi Nuh, apa yang Allah katakan dalam surat Nuh? Ucapan-ucapan mereka pembesar-pembesar tokoh musyrik. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Mereka mengatakan kepada orang-orang awam, jangan kalian sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Yang dimaksudkan berhala yang mereka puja, yang mereka mintai doa, yang mereka sembah. Jangan kalian meninggalkan Wadda, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kata para ulama al-tafsir yang menukilkan ucapan Abdullah bin Abbas, nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang kemudian mereka kenang simboliskan dengan berhala tadi, yang mereka mintai doa, yang mereka jadikan sebagai wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini letak permusuhan antara para rasul dan siapa? Umatnya yang menentang dakwah. Fayajibul inayatu bih wa dirasatu masailih wa fahmu usuli. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk benar-benar memperhatikan masalah tauhid ini, tauhid uluhiyah ini, dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang menjadi cabang bahasannya, serta memahami usul dalam masalah tauhid tersebut. Jadi poin yang ketiga memberikan kita isyarat bahwasannya di dalam kita berdakwah haruslah diprioritaskan dakwah tauhid. Karena itu adalah dakwahnya para rasul. Dakwah tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhidul uluhiyah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah, mengisahkan Allah dalam urusan ibadah. Ini yang harus didakwahkan dari setiap generasi ke generasi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena ini merupakan asas utama yang tidak bisa diduakan dengan yang lain.
Sampai-sampai para ulama memberikan kepada kita sebuah contoh. Lebih besar mana akibatnya antara dua orang, yang satu dia beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah namun terjatuh dalam kesyirikan, dengan orang yang kedua yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah namun dia menjaga tauhid. Mana di antara dua orang ini yang lebih ringan di hadapan Allah atau yang lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata para ulama? Yang lebih ringan itu adalah yang kedua. Orang yang menjaga tauhidnya kepada Allah walaupun dia terjatuh dalam gubangan maksiat dan dosa. Ingatkah kita ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ketika mengatakan, ya bani Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai manusia, anak turun Adam, apabila kalian datang kepadaku nanti pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, pasti janji Allah, aku datangkan ampunanku sepenuh bumi itu pula. Ini janji Allah kepada siapa? Hamba-hamba yang mentauhidkannya di dunia. Walaupun terjatuh dalam dosa dan maksiat, akan masih banyak harapan mendapatkan apa? Ampunan Allah. Allah menegaskan dalam ayat, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni apabila Allah disyirikkan dengan sesuatu yang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sama sekali. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Apapun dosanya dia lakukan, selama bukan kesyirikan, akan mendapat peluang apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang pertama tadi, ya, walaupun ibadahnya luar biasa, namun dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sekali-kali ibadah yang ia lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali. Menjadi amalan yang gugur, yang tertolak. Karena syarat ibadah itu harus ada tauhidnya. Apabila seorang meninggal di atas kesyirikan, berarti Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih idza mata 'ala syirki." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, kata para ulama, jika orangnya meninggal di atas kesyirikan dan tidak bertaubat. Namun jika ada orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia taubat semasa hidupnya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika syirik dibawa sampai dia meninggal dunia, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyeru kepada selain Allah, dia pasti masuk neraka. Wal iyadu billah. Baik, kita lanjut. Qala Allahu ta'ala ahamiyatut tauhid wa fadluhu. Al-awwalu at-tauhid a'zamu arkanil Islam wa akbaru da'aimihi al-'idham wa la yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza shahida bit tauhid wa aqarra bil ubudiyyati lillahi wa nafaha amma siwahu. Qala alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti, muttafaqun alaih. Baik, yakfi. Ahamiyatut tauhid wa fadluh. Ya, pentingnya atau urgensi tauhid dan keutamaannya.
Di sini al-muallif hafizallah taala ingin menjelaskan kepada kita begitu pentingnya tauhid yang harus dilakukan oleh seorang hamba dan keutamaan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, beliau katakan at-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung. Kita tahu rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Inti dari syahadat itu apa? Kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah. Di situ kita menetapkan penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Dan itu adalah rukun yang paling agung. Kenapa dikatakan syahadat terletak di rukun yang pertama? Karena memiliki pengaruh besar di setiap rukun berikutnya. Apabila rukun pertama ini tidak terwujud, rukun-rukun berikutnya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kita menjalankan sholat, puasa, bayar zakat, haji, namun kita bergelimang dalam dunia kesyirikan? Tidak ada faedahnya. Wa akbaru da'aimihil 'idham, dan tauhid adalah penopang Islam yang paling besar. Wala yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza syahida bit tauhid. Dan tidaklah seorang itu bisa masuk ke dalam agama Islam, menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin sampai dia mengikrarkan syahadat tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkah kita kisah pamannya Nabi? Siapa? Abu Talib. Di akhir hayatnya apa yang terjadi? Bukankah Nabi selalu mengajak pamannya untuk mengikrarkan kalimat tauhid? Qul ya am la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat apa ini? Tauhid. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Apakah pamannya mengucapkan? Tidak. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang musyrik, orang yang kufur, orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun mendapat syafaat dari Nabi dengan diringankan azabnya, akan tapi azab itu tidak akan pernah ada habisnya. Wala yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza syahida bit tauhid. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam agama Islam kecuali apabila sudah bersaksi dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di dalam banyak kitabnya membahas panjang lebar tentang keutamaan kalimat tauhid. Di antara keutamaan yang paling menonjol adalah ketika seorang meninggal dunia dan mengucapkan la ilaha illallah, apa janji Allah? Dakhalal jannah. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang di akhir ucapan dia ketika akan mati la ilaha illallah, kalimat tauhid, pasti akan masuk surga. Apakah mengucapkan kalimat tauhid semudah kita ucapkan sekarang? Tidak. Karena itu semua tergantung pada amal kita saat ini. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah mengucap la ilaha illallah, maka harus kita tegakkan tauhid dari mulai sekarang. Mustahil orang yang selama hidupnya melakukan kesyirikan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Mustahil. Karena itu semuanya merupakan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqarra bil ubudiyyati lillah. Dan seorang itu tidak akan bisa masuk Islam kecuali sampai dia mengikrarkan, menetapkan bahwasannya penghambaan diri
Segala macam bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Wa nafaha amma siwa, dan sampai dia meniadakan segala macam ibadah kepada selain Allah. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah menunjukkan dua rukun utama. Ketika kita mengucapkan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang benar untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah, ada dua rukun. Yang pertama adalah peniadaan. Dan itu termaktub dengan kata la ilaha. Tidak ada Tuhan. Ya. La ilaha di sini artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Makanya para ulama menakdirkan dengan ucapan la ilaha bihaqqin, dengan tambahan apa? Bihaqqin. Dan dari sini kita mengetahui kekeliruan terjemah dari kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemah yang keliru. Seharusnya ada tambahan tidak ada Tuhan yang berhak dan yang benar diibadahi. La ilaha itu adalah peniadaan, an-nafyu illallah, kecuali Allah, dan ini adalah penetapan. Artinya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba haruslah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang tidak akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah sampai dia menegakkan dua rukun dalam ibadahnya tadi. Yang pertama, dia meyakini tidak ada satupun di muka bumi yang berhak mendapatkan bentuk ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang meniadakan seluruh sesembahan selain Allah, apapun bentuknya, siapapun itu, malaikat yang paling dekat dengan Allah atau rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan itu semuanya. Malaikat Jibril tidak berhak untuk diibadahi. Nabi Muhammad tidak berhak untuk diibadahi. Kita menyatakan itu semuanya. Jika makhluk yang mulia ini saja tidak berhak mendapatkan peribadatan seorang makhluk, apalagi selain mereka. Ya, apalagi selain mereka. Illallah. Dan ini yang kedua adalah kita menetapkan dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila kita meminta kepada Allah dan juga meminta kepada yang lainnya, berarti kita belum menetapkan rukun tersebut. Kita belum mewujudkan rukun an-nafyu tadi. Kita belum meniadakan ya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau mereka tidak berhak untuk diibadahi. Ketika kita minta kepada orang sudah meninggal dunia, berarti di situ kita bertentangan dengan rukun yang pertama. Kesyirikan yang semarak pada zaman sekarang ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selain seorang berdoa meminta kepada Allah, ternyata juga meminta kepada yang lainnya. Dan ini bukan tauhid yang sebenarnya. Kenapa? Karena rukun yang pertama tidak terwujud. Meniadakan sesembahan selain Allah itu tidak terwujud. Kalau seandainya itu terwujud, tentu kita tidak akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, dua rukun tadi di dalam kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah itu harus terwujud. Jika tidak terwujud salah satu, berarti kita tidak bisa mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sesungguhnya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersaksi
bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti, dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, الثاني التوحيد أهم المهمات وأول الواجبات فهو مقدم على كل الأعمال وسابق كل المهمات لمنزلته الكبرى ولأهميته العظمى وهو أول ما يدعى إليه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. متفق عليه. Yang kedua, ya, yang menunjukkan urgensi tauhid adalah at-tauhidu ahammul muhimmati wa awwalul wajibati. Tauhid adalah perkara yang amat sangat penting untuk diperhatikan dan kewajiban prioritas yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang hamba. Fahuwa muqaddamun ala kullil a'mal. Tauhid itu lebih diutamakan di atas seluruh amalan yang lain. Wasabiqun kullal muhimmat limanzilatihil kubra, dan harus didahulukan dari setiap prioritas yang lainnya karena mengingat begitu agung dan besarnya kedudukan tauhid. Wali ahamiyatil uzma, wali ahamiyatihi al uzma, dan karena kedudukannya, ya, urgensinya yang begitu besar. Pada poin yang kedua ini, al-mu'allif menjelaskan kepada kita bahwasanya di sana tidak ada perkara yang patut untuk diperhatikan pertama kali, dan tidak ada kewajiban yang pertama kali untuk dilakukan kecuali adalah tauhid. Pertama kali kita lakukan adalah mentauhidkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Makanya kita mengetahui bahwasannya rukun pertama dalam Islam adalah syahadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang pertama sebelum yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kita terjun dalam dunia pendidikan Islam, pertama kali diajarkan kepada peserta didik dan anak-anak kita adalah apa? Tauhid, akidah terlebih dahulu sebelum yang lain. Oleh karena itu, ya, jangan sampai kita biarkan anak-anak kita kosong akidahnya. Ya, kita ajarkan berbagai macam ilmu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Italia, bahasa Jepang, Korea atau yang lainnya. Kita ajarkan ilmu matematika, kita ajarkan ilmu ini dan itu, namun nol dari sisi akidah. Ini salah kaprah. Karena kewajiban pertama yang harus kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak adalah akidah. Kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang amat sangat penting untuk diketahui. Dan itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Nabi bertanya kepada seorang budak kecil, ya, ghulam atau jariyah, terkait dengan apa? Akidah yang ditanyakan. Aina Allah? Di mana Allah? Apa kata jariyah, budak kecil tadi? Dia mengatakan fis sama, di langit. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi selalu memperhatikan urusan akidah. Apalagi ketika manusia masih di awal-awal menginjak kehidupannya, anak-anak maksudnya. Sampai wafat pun Nabi terus mendakwakan apa? Akidah. Wa huwa awwalu ma yud'a ilaihi. Dan tauhid inilah
pertama yang harus didakwahkan kepada umat. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-Yaman. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'adz bin Jabal tatkala dia mengutus ke negeri Yaman, ya, dan ketika itu negeri yang menjadi pusat, ya, peradaban agama Nasrani adalah, ya, Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab. Ya, dari kalangan siapa? Ahli kitab. Maka hendaklah pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah tauhid, syahadah la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang lain, syariat Islam yang lain, hukum Islam yang lain, utamakan dahulu tauhid ini. Karena ini yang akan menjadikan orang itu apa? Berubah total. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, ya. Hendaknya dakwah yang pertama kamu mulai adalah mengajak mereka untuk mengisahkan Allah dalam hal ibadah. Baik, yang ketiga, As-salisu al-ibadatu la tuqbalu illa bit-tauhid. Fa huwa syartu sihhatiha wa asasu qabuliha. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Fa idza dakhala syirku fasadatil ibadatu. Kal hadasi idza dakhala fit taharati. Wal ibadatu biduni tauhidin tusbihu syirkan yufsidul amala wa yuhbituhu wa yusayyiru sahibahu minal khalidina finnar. Baik. Yang ketiga adalah al-ibadatu la tuqbalu illa bit-tauhid. Ibadah tidak akan diterima kecuali dibarengi dengan tauhid. Artinya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum tidak akan mungkin menjadi ibadah yang sah, yang diterima oleh Allah, kecuali harus dibangun di atas tauhid. Berbagai macam ibadah yang kita lakukan harus steril dari yang namanya kesyirikan. Jika riya saja yang termasuk syirik kecil, itu saja menjadikan amal ibadah tertolak, apalagi syirik besar yang akan menghapuskan seluruh amal kita. Fahuwa syartu sihhatiha. Maka tauhid itu adalah syarat sahnya diterima amal ibadah. Wa asasu qabuliha, dan ya asas, ya pokok diterimanya amal ibadah. Yang pertama syarat sahnya ibadah, syartu sihhatiha, yaitu tauhid adalah syarat sah ibadah. Wa asasu qabuliha, dan juga tauhid adalah asas diterimanya amal ibadah. Wal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Dan ibadah, dan ini hakikatnya adalah nukilan dari ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan kitabnya Al-Qawaid Al-Arba, dan di sini dinukil. Wal ibadat, dan ibadah la tusamma ibadatan, tidaklah dikatakan ibadah yang sesungguhnya illa ma'at tauhid, kecuali harus dibarengi dengan tauhid di dalamnya. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana halnya salat tidaklah dikatakan salat yang sah kecuali dibarengi dengan apa? Bersuci. Suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Baru diterima apa? Salatnya. Fa idza dakhala syirku fasadatil ibadah. Apabila kesyirikan ini masuk dalam ibadah, maka ibadah ini akan menjadi apa? Rusak. Kal hadas idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas
yang ada pada diri kita tatkala masuk dalam bersuci kita. Kita sudah suci, sudah wudu, tapi kita buang angin. Rusak tidak wudu kita? Rusak. Harus ulang dari awal. Wal ibadatu biduni tauhidin tusbihu syirkan yusidul amala wa yuhbitu. Sebuah ibadah tanpa dibarengi dengan tauhid itu akan menjadi kesyirikan yang akan menghanguskan, merusak seluruh amal dan menghapuskannya. Wa yusayyiru sahibahu minal khalidina finnar. Dan kesyirikan ini akan menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Apa dalilnya? Firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, Allah haramkan baginya surga. Ketika Allah katakan harramallahu alaihi al-jannah, tidak akan pernah masuk surga. Allah haramkan baginya. Dan Allah jadikan neraka jahanam sebagai tempat kembali. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun bagi mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan satupun penolong. Baik, yang keempat, Ar-rabi'u at-tauhidu sababul amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wadh-dhulmul muradu bihi huna asyirku kama bayyana dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ay haula'i alladziina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamati al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Faman ata bit tauhid tamman falahul amnu tammu wal ihtida'u tammu wa dakhala al jannata bila adzabin. Ya, yang keempat, tauhid adalah sebab mendapatkannya keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampurkan iman mereka, artinya tauhid mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Artinya az-zulm di sini adalah kesyirikan. Tidak mencampurkan keimanan tauhid mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Hidayah dan petunjuk. Wa dzulmu al-muradu bih huna asy-syirku kama bayyana dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Makna dari az-zulm, walam yalbisu imanahum bidzulmin, kata bidzulmin yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, syirkun akbar, sebagaimana penjelasan Nabi kepada para sahabatnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ay haula'i alladziina akhlasul ibadata lillahi wahda la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Yakni mereka itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan dengan sesuatu yang lainnya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia dan juga di akhirat. Faman ata bit tauhid tamman falahul amnu tam wal ihtida'u tam wa dakhala al jannata bila adzab. Kata Imam Ibnu Katsir, maka barang siapa yang mendatangi tauhidnya dengan sempurna, artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesyirikan sama sekali, maka baginya keamanan yang sempurna dan juga petunjuk atau hidayah yang sempurna, dan masuk surga Allah tanpa azab.
Ucapan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mentauhidkan Allah secara murni tanpa mengotori dengan kesyirikan. Di dunia diberikan rasa aman oleh Allah. Dengan apa? Tidak ada yang ditakuti di dunia kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membedakan antara orang yang tahu akan tauhid dengan orang yang tidak tahu mentauhidkan Allah. Orang yang berada di atas tauhid yang benar dengan orang yang di atas kekhurafatan. Makanya orang-orang yang kita jumpai pada zaman kita sekarang yang sangat identik dan menggandrungi dengan berbagai macam perhitungan Jawa, kalau tidak ini nanti terjadi ini, kalau tidak begini nanti terjadi itu, ya, itu akan menjadikan diri mereka was-was dan penuh rasa takut. Kalau saya berangkat luar kota hari ini jam sekian, bulan ini, berarti saya akan apa? Mendatangi bahaya. Akhirnya apa? Tidak jadi berangkat. Ada was-was, ada rasa takut. Sedangkan orang yang betul-betul mentauhidkan Allah tidak seperti ini. Kenapa? Karena dia yakin maslahat, mudarat, manfaat atau marah bahaya datang dari Allah. Jika Allah tentukan itu mengenai kita, pasti itu akan terjadi. Jika tidak akan mungkin terjadi. Demikian pula keamanan di akhirat. Ya. Di akhirat kondisi dan keadaan manusia di atas ketakutan. Bagaimana tidak? Mereka ingat akan semua dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka tahu di hadapan mereka surga dan neraka. Mereka tahu begitu besar dan hebatnya malaikat-malaikat Allah, sadis dan kejamnya mereka malaikat penjaga api neraka. Takut mereka. Akan tetapi orang yang mentauhidkan Allah, Allah berikan rasa aman dalam diri mereka karena iman dan tauhidnya tersebut. Demikian pula hidayah dunia dan akhirat. Ya, saya Allah lagi tidak apa-apa ya. Sekalian habis. Baik, kita lanjut poin yang kelima. Al-khamisu at-tauhidu sababu dukhulil jannati wan najati minan nar. Qala alaihi salatu wassalam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wa naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal muttafaqun alaihi. Wa qala alaihi salatu wassalam fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Baik. Yang kelima, tauhid adalah sebab masuknya ke dalam surga dan merupakan sebab terselamatkannya dari neraka. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah yang tidak memiliki sekutu baginya, dan ia juga meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ia juga meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan ia meyakini bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam, wa ruh minhu, dan juga roh darinya, dan ia meyakini surga itu benar, neraka itu benar. Niscaya adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan dia. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang mentauhidkan Allah berarti dia telah mengambil sebab untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam juga bersabda, fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, mengucapkan yang dibarengi dengan perwujudan kalimat tersebut,
bukan sebatas mengucapkan, akan tapi ada konsekuensinya, yaitu apa? Menghambakan diri hanya kepada Allah setelah mengikrarkan kalimat tauhid tadi, yang mana ia niatkan dengan mengucapkan kalimat tauhid beserta konsekuensinya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan di surga yang paling besar kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, As-sadisu at-tauhidu najatun min kurabi dunya wal akhirah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-tauhidu mufazzi'u a'da'ihi wa awliyaihi. Fa amma a'da'uhu fayunjihim min kurabi dunya wa shada'idiha. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Wa amma awliya'uhu fayunjihim min qurabati dunya wal akhirah wa shada'idihuma fa hadhihi sunnatullahi fi ibadihi fama dafa'at shada'idud dunya bimisli tauhid walidzalika kana du'ail qurabi bit tauhidi wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu qurabahu bitauhid fala yulqi fil qurabil idhami illa syirk wa la yunji minha illa tauhid fa huwa mufazzi'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyasuha. Baik. Yang keenam, at-tauhidu najatun min kurabid dunya wal akhirah. Tauhid adalah bentuk keselamatan dari berbagai macam musibah, berbagai macam bala di dunia dan juga di akhirat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan at-tauhidu mufzi'un a'da'ahu wa awliya'ah. Tauhid itu adalah penyelamat dari musuh-musuh tauhid dan juga tauhid membawa kepada keberuntungan kepada wali-walinya. Fa amma a'da'u, adapun musuh-musuh tauhid, fayunjihim min kurabid dunya wa syada'idiha, maka tauhid ini akan menyelamatkan ya mereka dari berbagai macam bala ya yang ada di dunia dan juga berbagai macam kesempitan dan syada'id yang lainnya. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka menaiki kapal ya, lantas mereka berdoa hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan kepadanya, mengikhlaskan doa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah. Di sini adalah ibadah, yang maksudnya adalah doa mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka dengan begitu cepatnya melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa amma awliya'ah, adapun wali-walinya, fayunjihi min qurabid dunya wal akhirah wa shada'idiha wa shada'idihima fa hadhihi sunnatullah fi ibadihi. Adapun ya terkait dengan wali-wali tauhid, maka dia akan menyelamatkan mereka dari berbagai macam bala dunia dan akhirat ya, serta perkara yang menyusahkan mereka, dan ini adalah sunnatullah yang berlaku pada hambanya. Fama dufi'ati asyada'id ad-dunya bimithli tauhid atau fama dafa'at syada'id atau dufi'at syada'idu ad-dunya bimithli tauhid, dan tidak ada perkara satupun yang bisa menolak ya, berbagai macam bahaya, dampak ataukah musibah di dunia ini kecuali dengan tauhid tersebut. Walidzalika kana du'aul qurabi bit tauhid wa da'matu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu qurabahu bit tauhid. Oleh karena itu berdoa dengan tauhid dari musibah yang sedang menimpa, demikian pula doanya Dhinnun ya, itu nabi yang dimakan oleh ikan paus, yang mana nabi tersebut berdoa kepada Allah dengan mentauhidkannya, kecuali Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dengan doa tauhidnya.
Kemudian, fala yulqi fil qurabil 'idhami illa syirik, dan tidak ada perkara yang bisa menjatuhkan seorang ke dalam mara bahaya besar dan musibah besar kecuali kesyirikan. Fala yunji minha illa tauhid, maka tidak ada perkara yang bisa menyelamatkannya kecuali tauhid. Fahuwa muzi'un al-khaliqah wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha. Oleh karena itu, tauhid itu adalah penyelamat bagi setiap makhluk dan tempat rujukan mereka, pelindung mereka dan benteng mereka. Yang ketujuh, as-sabi'u at-tauhidu huwal hikmatu min khalqil insi wal jin. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liwahidun. Fama ursilatir rusul wala unzilatil kutub wala syuri'atis syara'i'u wala ujidal khalqu illa liwahidallahu wa yu'bada duna siwahu. Tauhid itu adalah hikmah, yaitu tujuan dari diciptakannya manusia dan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin, tidak pula manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Arti dari beribadah kepadaku artinya adalah yakni mentauhidkan diri. Fama ursilatir rusul wala unzilatil kutub wala syuri'atis syara'i wala ujidal khalqu illa liyuwahhadallahu wa yu'bada duna siwa. Tidaklah diutus para rasul, tidaklah diturunkan kitab-kitab Allah, tidaklah diturunkannya syariat-syariat Allah, tidaklah diciptakannya makhluk kecuali dengan tujuan agar Allah diesakan dan diibadahi tanpa ada yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillah, membaca hasil ramalan atau prediksi kejadian yang akan datang apakah termasuk syirik walaupun niatnya hanya iseng saja? Kita percaya, kita membaca itu sudah termasuk bagian dari kesyirikan. Dan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, barang siapa yang datang ke paranormal lantas membenarkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sama terjadi seperti ini. Dengan cara seorang tidak harus datang ke paranormal, namun dengan cara membaca. Ya. Apalagi sampai membenarkannya, walaupun hanya sebatas iseng. Oleh karena itu, lebih baik kita meninggalkannya dari hal-hal yang membahayakan iman dan akidah kita. Bagaimana dengan pernyataan salah satu profesor di salah satu perguruan tinggi Islam bahwa dengan adanya GPS kita sudah mengambil sebagian dari tugas Allah, karena dengan adanya GPS kita bisa mengetahui tempat dimanapun berada. Pernyataan ini pernah kami dengar langsung. Ini tidak benar, ya, dan salah jika dikatakan kita sudah mengambil sebagian dari tugas Allah. Kita tidak mengambil apa-apa dari tugas Allah Subhanahu wa taala. GPS banyak kelemahannya. Apakah GPS bisa mendeteksi ya janin yang ada di perut wanita? Apa GPS ya itu bisa mendeteksi seluruh benda yang ada di muka bumi ini? Tidak bisa dan tidak ada. Yang bisa dideteksi adalah benda-benda yang real, yang nampak, dan itu pun bentuknya besar, bukan kecil. Ya. Coba GPS suruh mendeteksi kutu yang ada di bulunya burung. Bisa? Bisa? Jauh-jauh. Suruh deteksi kutu yang di rambut kita. Ada? Bisa? Tidak bisa.
Apa hukumnya orang berlatih karate atau jenisnya, karate, taekwondo, ya, kungfu atau yang lainnya, di mana di dalamnya ada cara hormat antara guru dan murid dengan cara menundukkan badan hingga ada yang seperti ruku sebagai bentuk loyalitas atau penghormatan atas disiplin bela diri tersebut. Dan bagaimana jika gurunya mewajibkan hal itu sebelum dan sesudah latihan? Tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan hormat yang ada di sebagian bela diri. Hormatnya bagaimana? Dengan merukukkan badannya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu dikatakan ruku. Ya. Dan ruku adalah ibadah. Apalagi Nabi telah menjelaskan kepada kita tidak bolehnya seorang merendahkan badannya tatkala melewati orang lain. Merendahkan badan sedikit untuk menghormati orang lain saja tidak boleh, apalagi sampai apa? Rukuk, walaupun di atas namakan apa? Hormat. Lantas bagaimana Ustaz? Berarti kita tidak boleh ikut bela diri. Jika memang tidak bisa menghindar, lebih baik tinggalkan bela diri. Cari bela diri yang mendekati kepada kebenaran, yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang biasanya dan kita dengar, saya kira Tifan ya, itu yang lebih mendekati kepada ajaran Islam yang bersih dari berbagai macam unsur kesyirikan. Kita pernah ikut bela diri, karate, taekwondo. Kita tinggalkan itu semua karena bentuk ini tadi. Kita lebih mendahulukan Allah daripada apa? Ilmu dunia, walaupun itu bela diri. Ustadz, apa perbedaan antara apa ini? Tahayul, ya, dan khurafat. Apakah semua bentuk sesaji atau sesajen termasuk apa? Kesyirikan. Apakah kita diperbolehkan untuk merusak sesajen dan membuangnya jika kita menjumpainya? Baik, adapun yang pertama saya kira ini sangat masyhur ya. Apa itu takhayul, apa itu apa? Khurafat. Intinya takhayul dan khurafat itu diharamkan dalam agama. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam kita. Karena di dalam takhayul dan khurafat terdapat berbagai macam keyakinan-keyakinan yang seorang itu meyakini bahwasannya ini dan itu bukan berasal dari Allah, akan tapi berasal dari selain Allah, dan itu adalah ainus syirik. Terkait dengan sesaji, ya, kita katakan seluruh sesaji yang dipersembahkan kepada siapapun, entah Dewi Sri atau mungkin Sri Rahayu atau mungkin yang lainnya, ya, yang isinya entah itu telur asin, telur poyo, telur ayam, telur bebek atau yang lainnya, itu termasuk kesyirikan. Ya. Kenapa dikatakan sesaji? Karena ini adalah bentuk persembahan orang tersebut kepada yang diagungkan, walaupun beraneka ragam bentuknya. Dan kita diajari dalam Islam, persembahan kita haruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah sampai menyembelih apa? Binatang, entah kambing atau sapi. Apakah diperbolehkan untuk merusak sesajen jika kita menjumpainya dan membuangnya? Iya, kita ingkari itu semuanya. Ya, kita ingkari apabila kita menemukan berbagai macam bentuk sesaji. Dengan catatan jika tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kalau kita lewat, tidak ada orang, ada saji, kita buang, kita hilangkan, tidak mengapa. Ya. Namun ketika kita ingin menghilangkan di acara masyarakat, akan jadi fitnah, itu radikal nanti namanya. Ya, kita di dalam mengingkari kemungkaran harus melihat ya maslahat dan mafsadatnya. Memang secara asal harus diingkari karena ini kemungkaran. Ya, ini ya ada lagi. Banyak lagi.
Ada orang berbicara dengan saya yaitu menyuruh untuk mempelajari tentang tasawuf dan filsafat. Apa yang dimaksud dari tasawuf dan filsafat itu? Ya, saya jawab ringkas, jangan dipelajari karena ini bahaya. Banyak para ulama yang dulunya ahli tasawuf akhirnya taubat dan menulis buku membongkar kedok tasawuf yang sebenarnya. Demikian pula filsafat jangan dipelajari. Walaupun ya sangat disayangkan filsafat dijadikan sebagai mata kuliah wajib diambil ketika seorang mengambil perkuliahan di sarjana pendidikan. Intinya ini semuanya akan merusak ibadah dan pemikiran kita. Bahaya. Bolehkah bacaan Al-Fatihah dihadiahkan untuk anak atau orang yang masih hidup? Tidak boleh. Karena ini bukan merupakan ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah itu boleh kita baca, boleh kita pakai untuk ruqyah, dan secara khusus wajib untuk memahami dengan sebenar-benarnya. Apakah malaikat, raqib dan atid mencatat perbuatan selain muslim? Semuanya dicatat. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan secara umum, bukan hanya muslim tapi seluruh manusia. Ya. Semuanya mereka mencatat amal-amal manusia. Bagaimana cara menasihati teman yang masih percaya untuk menanyakan nasib kepada orang lain yang dianggap sebagai kiai? Nah, orang yang seperti ini harus diajak di majelis ilmu, ya. Kalau kita nasihati, biasanya dia akan mentah menolaknya. Apalagi kita bukan termasuk orang yang memiliki background agama. Kita hadir, kita sampaikan sebuah artikel ilmiah, barangkali kita share video atau kajian singkat terkait dengan masalah ramalan itu. Apakah seseorang yang percaya bahwa haram memangkas jenggot namun masih mencukurnya karena orang tua membencinya, apakah itu merusak tauhid? Iya. Ya. Tauhid ini masuk dalam seluruh aspek. Ya. Kalau seandainya tauhid seorang itu baik, kuat, kokoh, maka tidak ada seorang pun yang ia takuti. Tidak peduli cemooh dan bencian orang. Kenapa? Karena dengan seorang memelihara jenggotnya berarti dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa artinya? Saya meyakini tidak ada seorang pun yang layak untuk diikuti kecuali siapa? Muhammad. Dan ingat, syahadat ini jadi satu dengan syahadat tauhid. Artinya tidak akan mungkin kita dikatakan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah sampai kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah dengan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah janin yang di dalam perut itu sudah memiliki tauhid? Merujuk kepada sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, iya. Ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang bayi yang terlahir di dunia kecuali mereka sebenarnya di atas fitrah penciptaannya. Khususnya tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, yang mengubah dan merubah anak ini menjadi orang musyrik itu siapa? Bapak dan ibunya. Apakah takut terhadap penampakan jin? Kuntilanak, gendruwo gitu barangkali ya. Sampai parahnya banyak video ya, live langsung aju nyali. Yaitu datang ke tempat angker kemudian live dengan memvideokan penampakan-penampakan seperti itu.
ada termasuk khauf ubudiyah atau khauf tabi'iyah. Kita katakan khauf ubudiyah. Tidak bisa dikatakan khauf tabi'iyah. Kenapa? Ya. Karena apabila kita melihat yang namanya setan, jin, gendruwo, kuntilanak, sundel bolong, apalagi macam-macam yang lainnya, ya, itu hakikatnya makhluk sebagaimana yang lainnya yang tidak memiliki kekuatan kekuasaan sama sekali bagi kita. Sebagaimana saya ketemu Anda di sini, atas dasar apa kita takut kepada Anda? Demikian pula ketika kita takut dengan jin, ya, yang membawa-membawa dengan wujud kuntilanak, ya kan, atau yang lainnya, atas dasar apa kita takut sama mereka? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Memang kita dari sejak kecil tumbuh di atas apa? Takut-takut yang dibikin oleh orang tua kita dengan jin dan yang lain sebagainya. Padahal tidak boleh kita takut sama mereka sama sekali. Kalau kita takut kepada mereka, berarti dalam hal ini kita terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah hanya kepadaku. Baik. Pertanyaan ya. Baik, di sini ada pertanyaan. 2 pertanyaan kita sampaikan untuk ikhwan dan 2 pertanyaan kita sampaikan untuk akhwat. Kemudian dari ikhwan dan akhwat diminta untuk menuliskan jawabannya di kertas. Ya. Setelah itu 5 pengumpul pertama, ya, masing-masing dari ikhwan dan akhwat, ya, itu yang kita ambil. Adapun sisanya tidak kita ambil. Baik, sudah siap? Sekarang untuk ikhwan dulu. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan dalil yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Sebutkan dalil yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua, sudah? Mengapa tauhid rububiyah tidak menjadikan pelakunya sebagai orang muslim? Mengapa tauhid rububiyah tidak menjadikan pelakunya sebagai orang muslim? Baik, itu 2 pertanyaan untuk ikhwan, silakan dijawab. 5 pengumpul jawaban pertama kita akan ambil. Sekarang pertanyaan untuk akhwat. Ya, kita bikin lebih sulit lagi. Sebutkan 2 pembagian tauhid berdasarkan ulama zaman dahulu. Kalau di sini ada 3 pembagian tauhid ya. Tadi kita sebutkan apa? Ada 2 pembagian tauhid di kalangan para ulama terdahulu.
Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, apa hukum orang yang meminta kepada arwah nenek moyang dan mengapa? Apa hukum orang yang meminta kepada arwah nenek moyang dan mengapa? Baik, ya, 5 jawaban pertama kita tunggu. Panitia mana? Kita tutup ya. Nanti jawabannya langsung ke panitia. Baik. Demikian bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk jawabannya diminta untuk dikasih nama dan nomor HP. Iya. Kalau mau pakai kunyah tetap dikasih nama. Ya, Abu Faros, tetap namanya Budi misalnya, tulis Budi. Baik, sampai di sini kita akhiri kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu istiqamah di dalam menghambakan diri hanya kepadanya, dan dijadikan istiqamah di dalam belajar ilmu syar'i. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.